Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan cicil Bitcoin ya untuk minggu ke-52 ya. Dan sekarang tanggal 4 September 2025. Awal bulan, dan di awal bulan ini market cukup sangat membuat kita ekstra tertekan ya, dimana Bitcoin sempat turun di bawah harga 110.000 US dollar. Nah, oke. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar setiap ada update tentang Bitcoin dan market crypto kalian mendapatkan notifikasi paling awal. Dan juga selalu dukung kita dengan tekan tombol like-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita update market ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk market cap Bitcoin yaitu ya meningkat 1,17% sebesar 3,87 triliun US dollar, dengan sekarang Fear and Greed Index berada di poin netral ya teman-teman, yaitu 42 poin. Namun tadi siang saya lihat dari kemarin kondisinya sempat turun ke fear ya teman-teman. Dan kita dapat lihat di sini untuk indeks altcoin season yaitu 57% dan secara sedikit demi sedikit meningkat ya teman-teman, tapi belum menunjukkan yang kenaikan yang signifikan lah. Tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan karena mungkin terlalu banyak altcoin untuk season kali ini ya. Dan Bitcoin dominance saat ini yaitu kita bisa pantau di sini yaitu sekarang berada di bawah 60% ya, tepatnya 58,44%. Nah, di sini kita melihat Bitcoin masih cenderung strong ya teman-teman. Jadi beberapa hari tanggal 31 Agustus lah, saat akhir bulan, setelah tekanan beberapa hari untuk Bitcoin, namun setelah tanggal 31 Agustus dia kembali menunjukkan kekuatannya ya, sampai di tanggal 2 September, tepatnya 2 hari yang lalu, dan secara berangsur-angsur sudah kembali melemah ya. Ya, semoga terus Bitcoin dominance, kita harapannya ya Bitcoin dominance untuk jangka waktu beberapa bulan ini turun lah, dimana jika Bitcoin dominance turun, maka market crypto akan segera menghadapi alt season ya teman-teman. Namun jika Bitcoin dominance cenderung strong atau kuat terus mengalami kenaikan terus menerus ya, maka altcoin akan semakin tertekan. Ya tidak selamanya jika Bitcoin dominance tinggi altcoin tertekan ya teman-teman. Namun jika Bitcoin dominance naik diiringi dengan harga Bitcoin yang cenderung naik, maka masih ada potensi untuk altcoin lainnya juga ikut ngepam ya teman-teman. Namun jika terjadi Bitcoin dominance ini mengalami peningkatan, namun harga Bitcoin cenderung tidak kemana-mana atau turun, maka altcoin akan tertekan juga ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke chart Bitcoin ya.
di mana saat ini Bitcoin diperdagangkan di harga 112.171 US dollar. Dan ini mungkin ada teman-teman kita yang baru mengetahui kripto. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan secara teknikal, kita sedikit untuk menjelaskan secara fundamental Bitcoin. Nah, Bitcoin secara fundamental ini adalah aset cryptocurrency yang salah satu yang pertama di dunia ya, di mana setiap siklus saat yang lain mengalami penurunan, nah Bitcoin tidak pernah turun di bawah harga level terendahnya setiap siklus, dan dia terus membuat higher high atau all time high ya setiap siklusnya. Dan Bitcoin ini maksimal supply-nya tetap ya fix, yaitu berada di jumlah 21 juta Bitcoin saja. Dan untuk mendapatkan Bitcoin hanya ada dua cara, yaitu dengan cara memining menggunakan tenaga komputasi komputer, dan yang kedua dengan cara trading atau membeli di market ya teman-teman. Dan selanjutnya Bitcoin juga di sini yang bikin anti inflasi. Nah, di setiap 210.000 blok dia ada halving, di mana setiap reward para miner di setiap siklusnya, setiap menyentuh 210.000 blok, maka reward yang diberikan akan berkurang 50% ya teman-teman. Nah, itulah secara fundamental Bitcoin, di mana yang menyebabkan Bitcoin terus nilainya menjadi berharga ya sampai saat ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke chart Bitcoin dulu. Nah, di sini Bitcoin kita sudah selama 3 hari ya mengalami kenaikan berturut-turut ya, reversal. Dan ternyata kalau kita secara zoom out ya dari sini, nah kalau kita zoom out ya di sini, Bitcoin sepertinya menguji all time high di tahun lalu ya. Nah, kalian dapat lihat di sini. Nah, ya sangat berbanding lurus ya teman-teman. Dimana di tahun lalu Bitcoin ini merupakan titik terendah yang kemarin di retest, merupakan adalah area resisten di tahun lalu ya, saat Bitcoin menyentuh harga all time high-nya. Nah, kalian dapat melihat di sini setelah menyentuh garis tersebut, Bitcoin langsung mantul ke atas ya teman-teman. Nah, di sini kalian dapat melihat. Nah, saya ucapkan selamat untuk kalian yang bisa berhasil membeli Bitcoin di area tersebut ya, di area 108.000 US dollar. Nah, lalu harapannya di sini ya teman-teman. Harapannya kita Bitcoin dalam waktu dekat ini bisa break dari harga ini ya. Nah, harapannya Bitcoin bisa up di atas level 112.500 US dollar ini. Nah, jika Bitcoin ternyata tidak mampu untuk menembus level ini, ya ada kemungkinan Bitcoin akan kembali pullback turun ya teman-teman. Nah, untuk melihat lebih jelasnya ya, kita dapat menembus harga 112.000 ini atau tidak, kita dapat melihat di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini. Nah, dalam kemarin beberapa hari yang lalu Bitcoin masih sangat strong ya,
mengalami kenaikan pump, turun ya. Nah, saat ini sepertinya kurang tenaga untuk menembus area 112.000 ini. Nah, apa jangan-jangan Bitcoin masih memerlukan retest kembali ke harga bawah lagi dulu untuk melanjutkan kenaikan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, market sepertinya ini menunggu berita penting ya. Nah, di mana di bulan ini ada berita penting yaitu penurunan suku bunga oleh the Fed, ya teman-teman. Nah, ini yang akan menjadi penentu di mana jika probabilitas untuk penurunan suku bunga ini masih kuat, maka bisa saja ini yang akan menggerakkan Bitcoin ke atas, menggerakkan Bitcoin ke harga yang lebih tinggi dari saat ini. Namun jika rumor atau kabar menunjukkan penurunan suku bunga rendah ya teman-teman, maka akan menjadi tekanan jual kembali oleh para investor Bitcoin ya. Nah, harapan kita semoga saja di bulan 9 ini The Fed akan segera menurunkan suku bunga ya. Oke, itu cukup sekian penjelasan di video kali ini. Kita lanjutkan pembelian Bitcoin dulu. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Nah, aplikasi yang kita gunakan yaitu aplikasi Thrift ya, yang berizin dan terregulasi di Indonesia ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita update di sini portofolio kita. Saat ini Bitcoin kita yaitu 0,003381 sekian BTC, sedang floating profit 27%-an ya. Dan kita ada masih saldo USDT ya. Nah, cukuplah ini 100.000. Setelah itu langsung saja kita ke market ya teman-teman. Nah, kita ubah dulu di sini untuk BTC USDT. Lalu kita ubah di sini, ubah market instan untuk mempersingkat saja ya. Nah, di sini. Nah, kita membeli Bitcoin yaitu maksimalkan barusan 100%. Nah, 6,05. Oke, kita beli Bitcoin di harga 112 ribuan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, beli BTC. Nah, order kita sudah sukses ya. Kita bisa cek di sini di trade history kita. Nah, sudah masuk ya. Saat ini tanggal 4 bulan September 2025. Pembelian kita sudah berhasil. Lalu kita cek di sini ya. Sudah masuk ya, teman-teman. Saat ini kita Bitcoinnya sudah 0,003431 sekian BTC. Atau dirupiahkan 6.339.000. Nah, itu dia ya. Kita sudah berhasil beli Bitcoinnya untuk di minggu ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan DCI juga, kalian bisa download aplikasi yang serupa yang kita gunakan ini, yang sudah terpercaya ya di Indonesia. Kalian langsung bisa geser ke bawah menuju di deskripsi. Kita sudah sediakan linknya di bawah. Kalian bisa pilih mau dari download Thrift, Indodax, dan lain sebagainya ya. Kalian sudah tinggal pilih di sana. Bahkan kalian juga bisa beli Bitcoin menggunakan DEX Hyperliquid ya teman-teman. Di sana tanpa KYC, hanya menggunakan custody wallet kalian sendiri. Oke. Nah, oke, itu dia ya, pembelian Bitcoin kita sudah berhasil ya teman-teman. Dan kita coba cek untuk di CoinGlass terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri video kali ini. Kita dapat
kita penasaran ingin melihat untuk liquidasi maps-nya ya. Nah, kita bisa menuju koin gelas dulu. Nah, di sini kita akan melihat lebih detailnya lagi ya. Potensi Bitcoin masih akan turun ke harga level terendah dari sekarang atau akan segera pump ya teman-teman. Wah, di sini ya kita dapat melihat secara indikator ya yang di sini ada likuiditas yang cukup tebal di bawah ini, di bawah yaitu di bawah 112.000, tepatnya di harga 111.122. Nah, ini ada likuiditas sebesar 46 juta ya, dimana para trader yang melakukan long position dengan leverage tebal ya teman-teman. Ya, apakah Bitcoin ini akan retest dulu untuk menghajar trader yang ada di bawah ini stop loss-nya ya, atau akan melanjutkan kenaikan? Ya, sepertinya memang akan turun dulu ya, turun dulu ke harga 111.000 untuk kembali mengalami kenaikan di selanjutnya. Oke, itu dia ya video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya ya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, tidak bosan-bosan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu semua adalah bentuk dukungan kalian kepada channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.